Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini fokus saya adalah saya ingin membahas mengenai sales. Maka kita akan fokuskan mengapa salesman Anda tidak closing, bagaimana membuat salesman Anda closing lebih banyak, bagaimana cara customer belanja lebih sering, dan akhirnya membuat customer Anda memberikan referensi kepada lebih banyak orang. Nah teman-teman, ada 7 emosi yang harus Anda perhatikan ketika salesman Anda jualan. Ketika salesman Anda mendekati customer, mendekati prospek, customer ini mengalami 7 emosi yang akan membuat mereka tidak mau membeli produk Anda. Nah, 7 emosi ini kita perlu sangat perhatikan dan harus diperhatikan tanda-tandanya. Emosi yang pertama adalah mereka bingung. Anda bisa melihat orang bingung dari wajahnya. Anda bisa melihat orang bingung dari nada suaranya. Anda bisa melihat orang bingung dari pertanyaannya. Orang yang bingung cenderung menunda. Jadi kalau Anda mau membuat customer Anda belanja lebih banyak, Anda harus mentransform kebingungan menjadi kejelasan. Semakin jelas apa yang Anda miliki, bahkan sebelum customer belanja, kalau sudah jelas, nggak usah datang salesman. Salesman itu sudah tinggal closing. Nah, emosi yang kedua adalah ketakutan. Takut itu begini. Takut itu bisa jadi mereka punya trauma di masa lalu. Takut itu bisa jadi mereka melihat, wah kayaknya kalau saya melakukan ini, jangan-jangan istri saya bakal ngomel. Jangan-jangan anak saya akan berbahaya. Jangan-jangan nanti uang saya habis. Jadi ketakutan-ketakutan ini menyebabkan mereka tidak mau membeli produk Anda. Apapun yang Anda beli, apapun yang Anda jual, bahkan kemarin tadi malam saya ditelepon oleh seorang sales asuransi. Teleponnya sederhana. Pak, saya mau menawarkan asuransi. Asuransinya, kelebihannya adalah premi yang Anda bayar hari ini, setelah masa periodenya sudah selesai, 100% premi dikembalikan. Plus benefitnya. Misalnya contohnya, saya sakit, lalu masuk rumah sakit, kemudian dapat perawatan, itu 365 hari langsung bisa dibayarkan. Dan kalau klaim, tinggal kasih tahu, saya sakit, langsung bayar. Langsung lunas. Ya, dibayar oleh asuransi. Pertanyaannya adalah, is it as simple as that? Telepon orang, langsung closing? Lalu saya tanya, boleh nggak kamu email saya dulu? Oh, mohon maaf Pak, kami tidak bisa email. Oh, gitu ya. Lalu bisa nggak saya lihat di website? Oh mohon maaf Pak, tidak ada di website. Lalu saya tanya lagi, Pak, ini kalau bisa ketemu nggak face to face? Oh mohon maaf Pak, tidak bisa ketemu face to face. So pertanyaan saya adalah, apakah Anda mau beli? Komen di bawah. Komen di bawah, apakah Anda akan membeli produk asuransi ini? Kalau ya, alasannya kenapa? Kalau tidak, alasannya kenapa? Ya. Yang ketiga adalah kekhawatiran. Jadi khawatir ini sebetulnya adalah sesuatu yang terjadi di masa depan yang belum terjadi. Kalau ketakutan adalah trauma di masa lalu yang takutnya berulang. Kalau khawatir itu nanti di depan ada apa ya? Nanti kalau saya terjadi ini bagaimana ya? Nah, kekhawatiran ini penyebab terbesarnya adalah karena mereka tidak melihat benefit, tidak mengerti dan memahami benefit yang diberikan. Apakah benefit itu bermanfaat hari ini atau tidak? Justru kebanyakan orang yang khawatir karena tidak bisa melihat benefit hari ini. Ngerti maksudnya ya? Kalau tidak melihat benefit hari ini, dia tidak akan bisa membeli. Oke, ada minuman Cleo. Ya, saya pernah ketemu sama anaknya yang punya Cleo di Singapura, kita belajar sama-sama. Lalu kemudian katakan saya mau jualan ini. Oke, saya bilang harga ini Rp1.000. Mau beli nggak? Tergantung apa? Anda hari itu Anda membutuhkan atau tidak? Oke? Sekarang kalau dasarnya harga ini adalah 50.000, katakan gitu ya. Ini harga 50.000. Oke, lalu kemudian saya jual. Oke, saya mau kasih kamu, nggak apa-apa deh, Rp100 deh. Rp100 saya kasih. Mau nggak? Oke?
Kalau dia tidak melihat manfaat yang dia dapatkan immediately, dia akan khawatir ini adalah masalah. Setuju nggak? Tapi kalau dia bilang, ini saya minum sekarang pun sudah habis dan saya langsung bisa menikmati manfaatnya, maka orang itu tidak akan mengalami kekhawatiran. So, kebanyakan orang yang khawatir karena nggak bisa lihat benefit yang bisa dinikmati sekarang juga. Oke? Tugas Anda membuat khawatir menjadi harapan. Apa itu harapan? Sekarang aja sudah bisa menikmati, apalagi di masa depan. Sekarang saya sudah bisa enjoy, apalagi di masa depan. Ngerti maksudnya ya? Dan keempat adalah tidak tahu, ketidaktahuan. Kebanyakan orang tidak bisa membeli, tidak mau membeli karena nggak tahu. Karena tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, tidak ada knowledge, akhirnya membuat orang itu merasa saya pengen pelajari dulu. Jadi kalau ada orang bilang gini, oke deh saya pelajari dulu. Itu bukan berarti dia nolak loh. Bukan berarti dia nggak suka. Tetapi belum ada referensi di kepala dia untuk bisa memahami bahwa ini adalah produk yang baik atau tidak baik. Oke? Tugas Anda membuat orang yang tahu mengalami. Jadi yang tidak tahu punya pengalaman. Maka untuk orang yang tidak tahu kasih sampel. Rasakan, icip-icip, bukan dijelasin. Makin dijelasin semakin nggak jelas. Kan barusan Anda ngejelasin. Betul ya? Barusan ngejelasin, tapi kok nggak ngerti, tetap harus dikasih pengalaman, harus dikasih experience. Ada orang bilang, saya ada bluder roll. Bluder roll, apaan tuh bluder roll? Saya nggak pernah dengar tuh bluder gulung. Iya, tapi saya nggak pernah dengar tuh, apaan ya? Gitu kan? Nanti deh, mau beli nggak? Nggak ntar saya pikir-pikir dulu deh. Oke? Ya udah, nggak usah pikir-pikir. Nih, cobain dulu. Dapat pengalaman, langsung dapat pengetahuan. Yang kelima adalah ragu. Ragu ini masih mending daripada apa? Daripada khawatir gitu ya. Ragu ini lebih mending daripada tidak tahu, masih mending daripada takut gitu, apalagi bingung. Ragu ini lebih kepada dua pilihan. Dia dihadapkan ke dalam dua pilihan. Saya mau ini atau mau ini. Oke? Begitu ragu, dia akan retreat untuk tanya orang lain. Itu ya. Orang yang ragu kecenderungannya dia tidak mikir sendiri. Dia akan tanya teman, dia akan tanya tetangga, dia akan tanya saudara, dia akan tanya adik, dia akan tanya yang lain, ya. Kenapa itu penting? Kenapa penting? Karena dia ingin punya lebih banyak referensi dari orang yang sudah pernah pakai. So, untuk mengatasi orang-orang yang ragu, Anda harus punya banyak testimoni. Anda harus punya banyak orang di luar sana yang memberikan testimoni dan mengendorse bisnis Anda atau produk Anda. Nah, yang keenam adalah enggan. Malas. Mau beli, aduh, jauh ya. Mau beli, aduh, bayarnya tunai sih. Aduh, mau beli ya? Ya, biasanya keengganan ini terjadi bukan hanya karena orang itu tidak mau beli, bisa jadi saya mau banget. Coba tanya, saya tanya, kalau Anda ditawarkan mobil Mercy, ya, C-Class yang paling murah, harga 800-900 juta. Yang saya mau tanya adalah, mau beli nggak? Ada orang yang bilang, ya mau sih, kalau ditanya sih mau. Suka nggak? Kalau ditanya sih suka, tapi saya enggan gitu. Lebih baik saya pilih Avanza yang terpakai banyak, yang bisa dipakai untuk operational. Betul ya? Enggan. Pertanyaannya, kenapa terjadi keengganan? Karena orang-orang yang enggan itu karena tidak melihat kemudahan. Tidak melihat kemudahan. Tidak melihat bahwa kalau saya beli ini, hidup saya tambah mudah loh, gitu ya. Pada suatu hari, saya datang ke sebuah showroom mobil. Di showroom mobil itu ada dua mobil. Satu mobil SUV, ya, mobilnya kayak CR-V. Yang kedua adalah sedan, oke? Lalu saya tanya, kira-kira saya mau beli yang mana ya? Mau yang SUV atau yang sedan? Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, salesman-nya pintar. Dia tanya begini, kalau bapak di rumah udah ada mobil belum? Udah ada. Apa? Saya udah punya CR-V, sudah ada Innova, gitu ya. Oh, udah ada Innova dan ada CR-V. Bapak pekerjaannya apa? Saya jelasin, saya adalah seorang business coach. Oh, business coach itu penting nggak untuk menunjukkan image?
Saya bilang, oh penting. Kalau penting, yang Bapak lihat, pakai yang ini, pakai yang SUV, lebih menonjol atau pakai yang sedan lebih menonjol. Kalau X5 mungkin yang SUV. Tapi kalau X3, saya mending pilih yang mobil agak sedikit sport. Kalau begitu, pilihannya harus yang ini, Pak. Nah, coba tolong perhatikan. Ketika orang itu memberikan saya pertanyaan-pertanyaan, ya, saya keluar dari kebingungan, saya keluar dari ketakutan, saya keluar dari kekhawatiran, saya keluar dari ketidaktahuan, saya keluar dari keraguan. Bahkan waktu itu ada istri saya tanya, mau yang mana? Istri saya sempat galau juga. Lalu bilang, udah ambil yang sedan aja. Udah ambil yang sedan aja. Sehingga yang tadinya enggan, yang tadinya berpikir, saya mau ajak keluarga, saya mau ajak anak, saya mau ajak apa? Akhirnya berpikirnya apa? Saya mau ajak klien. Nah, beda kan? Saya mau ajak klien. Saya mau ajak klien saya untuk bisa touring, untuk bisa jalan-jalan, untuk bisa sharing, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika enggan itu dibalas dengan manfaat yang lebih besar, akhirnya membuat saya memutuskan beli sedan. Padahal saya lebih butuh yang SUV. Kenapa? Karena keengganannya dihindari, hilang menjadi kemauan. Terakhir adalah ada orang bilang kemahalan. Aduh Pak, kemahalan. Oke? Kemahalan harus dirubah menjadi kemampuan. Yang bilang mahal tidak selalu karena tidak mampu. Tidak selalu. Tetapi dia merasa bahwa pengeluaran hari ini ya terlalu besar kalau saya keluarkan sedemikian besar. Misalnya, harganya 1 miliar. Dibayar sekaligus. Enggak. Makanya yang namanya Apple, toko-toko di Apple, dia menggunakan sistem kerjasama dengan semua kartu kredit, di mana bisa memberikan cicilan 0%. Jadi orang yang punya limit kartu kredit tidak bilang mahal, karena sebulan cuma 700.000, sebulan cuma 500.000, bahkan sebulan cuma 1,2 juta. Kalau dihitung selama 1 tahun atau bahkan sama 6 bulan, tetap sama harganya, tapi 0 rupiah, 0%. Nah, dengan 7 poin ini, Anda bisa membuat bisnis Anda sukses luar biasa dan banyak closing. Kalau Anda mau belajar lebih banyak tentang sales closing, saya ada workshop namanya Sales Mastery Workshop. Anda nanti cek deskripsi di bawah sini. Nah, teman-teman, 7 poin ini tolong dicatat satu-satu, diulang-ulang, diperhatikan, dan buat strategi berdasarkan 7 emosi ini. Agar Anda lebih banyak closing, agar Anda lebih banyak customer yang beli, dan banyak memberikan referensi. Kalau Anda merasakan manfaat dari sesi ini, silahkan Anda share sebanyak-banyaknya, dan saya akan save dan upload ke YouTube channel saya. Saya Tom MC Ifle, salam pencinta. Hanya di Top Coach Indonesia.